Baik Wagoner dan Smith tetap menghormati sifat misterius dari Roh Kudus. Jadi mereka tetap menghormati akan sifat misterius dari Roh Kudus. Mereka tetap menghormati bahwa Roh Kudus itu merupakan kuasa gantinya Allah di tahun 1878. Dan ini sangat jelas dicatat di dalam buku-buku mereka sendiri. Oke, jadi ini primary sources, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian. Langsung dikutip dari buku-bukunya mereka. Langsung. Jadi tidak ada istilah saya atau orang lain yang merubah akan kata-kata atau statement. Tetapi ini memang langsung ditulis dari buku-buku mereka. Artinya tidak ditafsirkan. Ya, tidak ditafsirkan. Ini ditulis langsung dari buku mereka. Mereka mempelajari Alkitab. Ingat baik-baik. Oke, pada tahun 1878, Ken Wright dalam 2 bagian artikel yang lebih argumentatif dan apologetik secara eksplisit menolak kepribadian Roh Kudus. Ini lebih terang-terangan dia, lebih terbuka. Ken Wright mengatakan bahwa Roh Kudus itu bukanlah seseorang, Roh Kudus itu bukanlah individu, Roh Kudus itu bukan person, tetapi influence, tetapi pengaruh. Atau or power that come from God. Yang datang dari Allah. Jadi secara gamblang, di tahun 1878, D.M. Ken Wright ini, di dalam Review and Herald, yang tadi juga kita lihat ada Review and Herald, tetapi kalau kita perhatikan, dia punya Review and Herald yang tadi, yang kita sudah pelajari tadi, dia punya penanggalan itu berbeda. Jadi di sini dia lebih menekankan bahwa Roh Kudus itu bukan individu. Roh Kudus itu kuasa. Roh Kudus itu pengaruh yang berasal dari Allah, tapi dia bukan Allah. Oke, pada tahun 1889, Wilcox, salah satu editor dari Science of the Times, menulis, kekuatan Allah terpisah dari kehadirannya secara pribadi dimanifestasikan melalui rohnya. Kekuatan Allah. Jadi Roh Kudus di tahun 1889 masih ditolak. Oke, di sana dikatakan bahwa Roh Kudus itu merupakan kekuatan Allah yang dimanifestasikan katanya melalui Roh Kudus, Oke. Dalam mewakili gagasan tentang bagaimana Allah dapat hadir di mana-mana, Wilcox menulis di tahun 1898, Tuhan adalah pribadi, bagaimana ia bisa hadir di mana-mana? Sama seperti dengan tadi, statement yang tadi. Bagaimana dia bisa hadir di mana-mana? Dan kemudian membandingkan dengan Roh Kudus dengan aura atau pancaran cahaya yang dapat melampaui seseorang. Jadi Roh Kudus itu diibaratkan hanya seperti kuasa, seperti pengaruh, seperti aura, pancaran cahaya. Yang secara kayak cahaya, kalau fisika kita pelajari berapa kecepatan cahaya. Sangat-sangat cepat. Nah, itu akan jadi mungkin kalau Roh Kudus katanya seperti itu, seperti cahaya. Sehingga dia dapat melampaui, dia dapat menjangkau akan orang-orang yang banyak. Karena kalau dia memiliki individu, dia tidak akan dapat menjangkau akan orang-orang yang banyak dalam waktu yang sangat cepat. Oke, beberapa orang Advent beranggapan bahwa Roh Kudus itu katanya mungkin apa saja, malaikat. Kita lihat perkembangan ya, kita lihat perkembangan sejarah. Tuhan menuntun akan umat-umatnya untuk mempelajari bagaimana Allah itu sebenarnya melalui keterbatasan kita untuk mempelajarinya, karena kita adalah manusia yang berdosa. Mari kita lihat perubahan dalam pemahaman keilahian Kristus setelah 1888. Kalau yang tadi kita sudah lihat bagaimana konsep di awal-awal pergerakan ataupun awal-awal gereja kita di 1860-an, James White, Uriah Smith, mereka berkomentar mengenai keilahian Kristus. Katanya Kristus Yesus itu tidak sama dengan Bapa, tidak setara dengan Bapa, dijadikan lalu diperanakan dan lain sebagainya. Mari kita lihat ada perubahan. Ada perubahan yang terjadi dalam pemahaman keilahian Kristus setelah 1888. Periodic General Conference di Minneapolis 1888 menghasilkan penekanan baru pada Yesus dan rencana keselamatan. Penekanan ini secara alami mengarah pada pertimbangan dari keilahiannya dan apa artinya bagi penebusan umat manusia. Oke, A.T. Jones, salah satu nama lagi dari pionir gereja kita. Orang pertama yang menyarankan menggunakan kosakata bahwa Yesus adalah sudah ada sejak kekekalan. Dalam publikasi dan khotbah-khotbahnya, Jones menekankan berulang kali gagasan bahwa di dalam Kristus ada kepenuhan kealahan secara jasmani. Dan di tahun 1895, G.C. Bulletin ia memberikan kembali penekanan frase ini yang terdapat dalam Kolose 2 ayat 9, sama seperti dengan kita sudah pelajari biblical konteksnya sebelumnya ya, seperti itu. Jadi A.T. Jones ini dia berulang kali memberikan gagasan bahwa di dalam Kristus itu ada kepenuhan Allah secara jasmani. Dengan kata lain, Yesus itu adalah apa? Allah, dan dia sudah ada sejak kapan? Kekekalan. Pada waktu kapan ini? G.C.
session di Minneapolis di 1888. Oke, dan dia ulangi kembali di GC Bulletin di 1895. Oke. A.T. Jones menggambarkan Kristus sebagai kekal, firman yang kekal yang setuju untuk menjadi daging. Jadi ini Yohanes 1 ya, Yohanes pasal 1, logos ini. Dia membahas mengenai logos sesuai dengan pandangannya pada waktu itu, disesuaikan dengan firman. 2 hari selanjutnya berbicara tentang Kristus, Jones mengatakan dalam pandangan kekekalan sebelumnya dan kekekalan setelahnya. Jadi pre-eksistensi dan post-eksistensi atau eksistensi yang sudah ada, keberadaan yang sudah ada, kekekalan setelahnya. 33 tahun bukanlah sekedar pengorbanan yang tidak terbatas. Ini dia berbicara mengenai pengorbanan dari Yesus Kristus. Tetapi ketika kita mempertimbangkan bahwa ia menenggelamkan sifat alamiahnya di dalam sifat alamiah manusia untuk kekekalan kita, itulah pengorbanannya yang sesungguhnya. Jadi gini, dia berusaha untuk menekankan bahwa Yesus itu dia berkorban memang benar-benar, memang sungguh-sungguh dia berkorban untuk kita. Dia ini adalah oknum yang ada sebelum manusia itu dijadikan kekekalan, pada waktu kekekalan, pre-eksistensi, dan dia juga ini adalah oknum yang tidak terbatas, dan dia datang ke dunia, 33 tahun dia ada di dunia ini, dan dia memberikan pengorbanan, dan pengorbanan ini pengorbanan yang tidak terbatas. Dan ketika katanya dia menenggelamkan akan sifat alamiahnya ini ke dalam sifat alamiah manusia, sifat alamiah Kristus atau Allah ke dalam sifat alamiah manusia, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal, itu inti dari pengorbanannya. Jadi dia rela menanggalkan segala sesuatu yang walaupun dia pada waktu sebelumnya di dalam kutipannya dia dipenuhi dengan kealahan, dia menenggelamkan sifat kealahannya ke dalam sifat alamiah manusia hanya untuk kekekalan kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah sebenarnya inti dari pengorbanan dari Yesus. Itu yang digambarkan Jones mengenai Kristus. Oke, pernyataan-pernyataan ini adalah tampaknya yang paling awal dalam menegaskan pre-eksistensi Kristus di tahun 1888. Yang tadinya banyak yang beranggapan, dan lalu juga kita lihat tadi, Uriah Smith sempat mengatakan bahwa dia tidak percaya pre-eksistensi dari Yesus. Dia katakan Yesus itu dijadikan. Setelah Yesus dijadikan, dia rubah. Yesus itu diperanakan. Ya kan, seperti itu. Tetapi A.T. Jones di dalam 1888 dia menyatakan bahwa Yesus itu, Kristus itu adalah Allah, dan dia itu sudah ada sebelumnya. Dan dia menjadi manusia, menenggelamkan sifat alamiah kealahannya, menjadi manusia supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Oke. Sebelumnya A.T. Jones belum menyebutkan kealahan itu sebagai Trinitas secara gamblang. Tetapi tahun 1899 dia mulai Gunakan bahasa ya, kata. menggunakan kata yang mirip dengan Trinitas. Jadi seperti itu. Sorry, saya mistyping. Dia katakan bahwa Allah adalah satu. Yesus Kristus adalah satu. Roh Kudus adalah satu. Dan ketiganya adalah satu. Apa itu? Secara tidak langsung dia menyatakan bahwa itu adalah konsep dari apa? Trinitas. Iya kan? Betul, Trinitas. Tidak ada perbedaan pendapat atau perpecahan di antara mereka. Dengan kata lain apa? Ada kesetaraan. Oke. Waggoner menulis di dalam bukunya Christ and His Righteousness pada tahun 1890, ada suatu masa ketika Kristus berjalan maju dan datang dari Allah, dari pangkuan Bapa, tetapi waktu itu sangat jauh ke belakang dalam hari-hari kekekalan. Jadi ini pre-eksistensi Jesus atau Yesus. Oke? Bahwa dalam pemikiran terbatas manusia secara praktis diartikan tanpa awal. Ya, siapa yang bisa mau definisikan ini? Dia katakan bahwa Kristus itu berjalan maju yang datang dari Allah, dari pangkuan Bapa, tetapi waktu itu sangat jauh ke belakang dalam hari-hari kekekalan. Siapa yang bisa mau definisikan? Jadi dengan kata lain bahwa Yesus itu tidak dijadikan, tetapi Yesus itu Allah. Gitu. Dia sudah ada sebelum semuanya ini ada. Gitu, pre-eksistensi dari Yesus. W.W. Prescott bergabung dengan Waggoner dan Jones dalam mengkhotbahkan tentang Kristus dan kebenaran dengan iman. Namun pada awalnya ia tidak menerima kekekalan Kristus. Jadi yang menjadi masalah juga di dalam pemikiran para pionir gereja kita adalah mau meyakini bahwa Yesus itu Allah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu anak Allah tetapi derajatnya lebih rendah. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Ya kan, seperti itu. Tetapi inilah dinamika yang terjadi pada waktu itu. Mereka berusaha untuk mencari tahu akan kebenaran. Oke?
Wah, makanya ada perbedaan walaupun Prescott katanya dengan Waggoner dan Jones itu satu dalam Kristus dan kebenaran dengan Kristus untuk mengkhotbahkan dengan iman, tetapi ketika berhubungan dengan kekekalan Kristus dia tidak menerima. Dia berpegang pada pandangan Advent tradisional yang tadi Uriah Smith dengan menyatakan bahwa ketika Kristus dilahirkan dua kali, sekali dalam kekekalan, satu-satunya anak Bapa dan sekali lagi di sana dalam daging, sehingga menyatakan yang ilahi dengan manusia dalam kelahiran kedua itu. Jadi dengan kata lain, dia menolak akan konsep dari pre-eksistensi Jesus atau pre-eksistensi Christ dari Yesus itu sendiri. Dia tidak menerima akan sifat ataupun kekekalan atau Yesus sudah berasal dari kekekalan dan dia menjadi manusia. Oke, selama bertahun-tahun pandangan Uriah Smith tentang kodrat ilahi Kristus berkembang mulai dari menjadi Kristus sebagai makhluk ciptaan hingga hampir menganggap Kristus sepenuhnya setara dengan Bapa. Oke, ini lihat dia punya progresnya ya. Yang tadinya dia tolak mentah-mentah dan pada akhirnya dia sudah menganggap Kristus sepenuhnya apa katanya? Hampir setara dengan Bapa. Berarti kalau bilang hampir apa? Belum setara dengan Bapa. Oke, dalam bukunya Looking Unto Jesus, ia menulis hanya Allah sajalah yang tanpa awal. Pada masa awal ketika permulaan ada suatu periode yang begitu jauh sehingga membatasi pikiran, itulah kekekalan, muncullah firman. Jadi dengan kata lain, dia juga sudah mulai membuka akan pikirannya untuk mempelajari atau untuk menyatakan bahwa Kristus itu sudah ada pada waktu kekekalan sebelum dunia ini dijadikan. Ya kan seperti itu. Tetapi dia belum menganggap bahwa mereka itu setara. Hampir setara. Yang tadinya dia tolak di tahun berapa itu ya? Tadi sekitar tahun 1860-an, 70-an. Di tahun ini, di tahun 1898, dia sudah mulai mengarah ke doktrin gereja kita. Dan ketika dia menemukan suatu hal baru, dia tidak menyimpan itu. Tetapi dengan hati yang tulus, dia menyatakan itu. Bahwa dia merubah akan konsepnya yang dahulu, dan pada akhirnya dia menerima akan konsepnya saat ini yang berhubungan dengan siapa Yesus itu. Ya. Jadi kita lihat ya tadi perubahan pandangan tentang keilahian Yesus. Jadi yang tadinya mereka menolak mentah-mentah Yesus itu sebagai Allah, dia dijadikan, tetapi pada akhirnya ada dengan berjalannya waktu mempelajari akan firman Tuhan dan pada akhirnya sudah ada perubahan dan pada akhirnya mereka mulai mempercayai bahwa oke, Yesus itu adalah Allah, dia sudah ada sejak kekekalan, pre-eksistensi. Dia sudah ada sejak kekekalan dan Yesus itu sedari kekekalan dirinya dipenuhi dengan kealahan, kuasa ilahi dan pada waktu itu dia mengosongkan akan dirinya, dia menjadi sama seperti dengan kita dan pada akhirnya dia mati di kayu salib hanya untuk supaya kita hidup kekal dan itu inti pengorbanannya. Ya seperti itu yang dikatakan tadi ya, seperti itu. Oke, jadi sudah ada perubahan ke arah yang lebih positif lagi. Oke, mari kita lihat perubahan pandangan tentang Roh Kudus setelah 1888. Yang tadi dikatakan Roh Kudus itu sebelum 1888, Roh Kudus itu hanya seperti aura, dia hanya kuasa, dia hanya apa lagi ya? Pengaruh, sehingga dia boleh hadir di mana-mana, karena kalau dia itu pribadi dia tidak bisa hadir di mana-mana. Bagaimana dengan pandangan mengenai Roh Kudus setelah 1888? Mari kita lihat.